Nama saya Baso, tanpa nama depan atau belakang. Entah apa sebabnya bapak saya memberi nama yang sedemikian ringkasnya. Keluarga saya tinggal di sebuah kampung di kaki pegunungan yang sering dikunjungi pendaki gunung setiap waktu, bahkan saat musim hujan. Sehari-hari saya membantu bapak bertani dan mengurus ternak. Saya bersekolah di sebuah SD di kota kecamatan yang jaraknya 7 km dari rumah. Ibu saya mengurus rumah dan menjual hasil kebun kami di pasar setiap hari Kamis, hari pasar di desa kami. Saya 5 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak dan 2 adik. Yang sulung adalah seorang laki-laki yang berumur 25 tahun. Sekarang ia tinggal di Malaysia bersama istri dan anaknya. Ia sudah tinggal di sana selama 5 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Hanya sebulan setelah menikah, ia merantau ke negeri jiran itu setelah diajak oleh paman yang sudah merantau bertahun-tahun sebelumnya. Ia jarang sekali pulang. Dalam 5 tahun terakhir, ia hanya pulang sekali saat kakek sakit keras dan akhirnya meninggal tahun lalu. Saya kaget sekali waktu ia pulang bersama istri dan anaknya. Ternyata keponakan saya sudah besar dan gemuk. Mungkin karena setiap hari ia bisa minum Milo. Kakak saya yang kedua baru saja masuk kuliah di salah satu kampus ternama di kota. Awalnya bapak mau menikahkannya setelah lulus SMA. Paman Madong ingin sekali kakak perempuan saya menjadi menantunya. Paman Madong adalah sepupu 2 kali bapak yang juga merupakan kakak ipar dari kepala desa. Ia berjanji jika bisa berbesan dengan bapak saya, kakak perempuan saya bisa bekerja di kantor desa dan memiliki posisi bagus. Bapak dan ibu setuju sekali, tapi kakak saya bersikeras tidak mau menikah muda. Selain itu, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di kota. Hal ini yang menjadi alasan bapak akhirnya mengurungkan niat menikahkannya dengan anak Paman Madong. Umumnya, ada 2 pilihan bagi mereka yang sudah beranjak remaja di desa kami. Menikah muda atau merantau ke Malaysia. Adik saya yang pertama juga seorang perempuan. Ia duduk di kelas 4 SD. Ia adalah anak yang paling sabar dan tak banyak ulah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu nenek menenun. Setiap pulang sekolah, ia akan menemani nenek di kolong rumah sambil belajar menenun. Tak heran jika ia menjadi cucu kesayangan nenek. Jika ditanya tentang cita-citanya, ia hanya berkata mau menjadi perempuan yang pandai menenun. Cita-cita yang kedengaran sederhana, namun tak sesederhana proses menenun itu sendiri. Nah, yang bungsu berumur 6 tahun. Bocah laki-laki yang paling nakal dan susah diatur. Ia senang sekali bermain di luar sampai maghrib menjelang. Teriakan kami untuk menyuruhnya segera pulang saat mulai gelap tidak pernah cukup. Bapak harus turun tangan memaksanya pulang. Hanya kayu bakar yang ditenteng bapak yang mampu memaksanya pulang. Nyaris setiap maghrib sepanjang musim kemarau, saya akan mendengarkannya menangis terseduh-seduh saat dimandikan ibu. Beberapa kali sebenarnya ia bisa pulang lebih awal tanpa cambukan kayu bakar bapak. Saya sendiri yang turun tangan. Celakanya, saya harus mengiming-iminginya dengan makanan ringan atau mie goreng. Sore itu setelah membantu bapak di kebun, saya pergi memancing di kali bersama Dullah. Biasanya kami akan memancing sampai terdengar suara anak-anak lain di lapangan. Jika sudah terdengar, artinya kami harus segera bergabung dengan mereka untuk bermain sepak bola. Dullah adalah anak tunggal Bibi Mariama, sepupu ibu yang tinggal di depan rumah kami. Bibi Mariama tinggal bersama Dullah dan ibu mertuanya. Sejak Dullah dalam kandungan, suaminya telah merantau ke Malaysia dan tak ada kabar sampai sekarang.
Kakak sulung saya yang sudah tinggal lama di sana pun tak pernah mendapatkan informasi tentangnya. Sekitar 10 menit berlalu saat memancing dan tak ada yang bersuara. Dullah memecah keheningan dan bertanya, "Saya mau menjadi apa nantinya?" Saya menjawab tanpa menoleh kepadanya. Saya berkata bahwa yang pasti saya tidak mau menjadi suami di usia belasan tahun atau merantau jauh ke negeri tetangga.